Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama. Kita akan mengingat-ingat kembali muatan tematik pada tema 3, yaitu kita akan belajar tentang SPDP. Nah, nada itu adalah bunyi yang beraturan. Nah, nada itu ada tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Jadi nada itu ada nada yang tinggi dan nada yang rendah ternyata. Nah. Lalu frekuensi itu apa? Frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi adalah banyaknya bunyi yang terjadi dalam 1 detik. Nah, jadi nada itu frekuensi bunyi ketika seperti ini. Nah, dalam 1 detik itu banyak sih. Ada. Nah, itu disebut dengan juga ada frekuensi bunyi banyaknya. Itu sangat lembut sekali, kita sangat sulit untuk mendengarnya sebenarnya. Lalu urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan tangga nada. Urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada. Nah, ini dia contoh dari tangga nada tersebut, ya, contohnya. Nah, ini kita hapus dulu. Ya, baik. Nah, ini adalah contoh dari tangga nada, yaitu ada 7, ya, ada 7, yaitu nada do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, kenapa yang ini tidak? Ya, karena ini adalah pengulangan lagi. Jadi ada 7, ya, ada 7 tangga nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Baik, berikutnya. Tangga nada yang ditulis dengan angka disebut dengan not angka. Nah, nada yang ditulis dengan angka disebut dengan not angka. Dalam not angka, nada rendah ditandai dengan tanda titik di bawahnya. Jadi ini, ya, yang Bapak lingkari ini, yang warna merah ini adalah not angka yang rendah atau nada rendah. Nah, nada rendah ditandai dengan tanda titik di bawah angka tanda rendah. Sedangkan yang tidak ada di bawah di atas artinya sedang. Beda dengan yang ini. Nah, biar tidak bingung, Bapak beri warna biru. Nah, ini yang warna biru ini adalah nada tinggi, dimana ditandai dengan tanda titik di atas. Bagaimana kita bisa membedakan suaranya yang nada rendah dan nada tinggi? Tapi sebelumnya Bapak mohon maaf, untuk yang nada tinggi Bapak tidak bisa sampai nanti mengucapkan sampai do yang ini, ya, karena sangat terbatas sekali kemampuan suaranya. Akan memulai dulu dari yang paling rendah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ulangi dari yang rendah. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Yang sedang do, do. Lalu yang sedang, ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Baik, itu tadi adalah contoh dari pengucapan tangga nada dari yang rendah, sedang. Yang berikutnya, Bapak akan memberikan contoh pada anak-anak
yaitu untuk tempo, untuk ketukan, pola irama, dan tempo nada. Ketukan dalam not juga digunakan tanda titik. Jadi tanda titik tidak hanya untuk membedakan tinggi rendah ya, tapi ketukan juga. Ketukan seringkali kita dengar seperti ini bunyinya. Nah, seperti itu. Di bawah ini adalah contoh dari penjelasan atau penjelasan lebih lanjut dari ketukan. Jika setelah angka di kemudian ada satu titik, berarti nilai dari not itu adalah 2 ketuk karena ditambah dengan satu titik. Jika setelahnya ada 2 titik, berarti nilainya 3 ketuk dan seterusnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Nada do. Do ini memiliki nilai 1 ketuk. Lalu setelah nada do ada titik. Artinya 1 ditambah titik ini jadi 1 ketuk, berarti 1 tambah 1 ada 2. Berarti nada do memiliki 2 ketuk. Mi 1 ketuk tambah, oh ternyata sesudah mi ada 2 titik. Berarti totalnya ada 1, 2, 3, yaitu 3 ketuk. Dan sol tidak ada titik, maka sol jadi 1 ketuk. Dalam kita bernyanyi, titik ini juga harus kita nyanyikan atau kita ucapkan dari sesudahnya, tidak berhenti. Bagaimana contohnya? Sebagai berikut. Do, mi, sol, do titik, mi titik, titik, sol. Nah, tapi kita nanti tidak mengucapkan titik-titik, begitu tidak. Tapi nadanya kita perpanjang sesuai dengan jumlah ketukan. Do, mi, sol. Jika dengan iringan musik, kita menghitung ketukannya bisa dalam hati. Do, mi, sol. Oke, yang penjelasan berikutnya. Jika not tidak diikuti titik, berarti nilainya 1 ketuk saja. Contohnya ada do, sol, la, fa, dan si. Bila kita perhatikan, maka keseluruhan nada dimainkan 1 ketuk saja. Ya, tidak ada titik ya. Jadi tetap 1 ketuk. Do, sol, la, fa, si. Do, sol, la, fa, si. Do, sol, la, fa, si. Nih. Jika ada garis pada not di atas, maka artinya jumlah ketukan 1. Nah, jadi kalau ada garis di atas, jumlah ketukannya itu 1. Nah, ini contohnya. Walaupun di sini ada titik, tadi kita lihat di atas itu, titik di atas itu nilainya 1. Lalu kalau misalnya ada si ini nilainya 1, tetapi ada kata tapinya. Kalau ada tanda ini, tanda garis, ini walaupun ada 2, nilainya menjadi 1. Kenapa begitu? Ya, karena seperti ini anak-anak. Titik ini yang Bapak beri warna merah. Ini ya. Oh, maaf. Yang Bapak beri warna merah ini, titik ini nilainya setengah ketuk. Lalu nada si juga nilainya setengah ketuk. Artinya setengah ditambah setengah yaitu 1. Maka harus sekali garis ini nilainya adalah 1 ketuk. Nah, bagaimana cara mengucapkan? Yang akan dapat ketukan adalah yang bagian depannya. Biasanya dasar tek. Nah, itu ya. Gini. Si. Contoh yang lain, seandainya ada titik, sol, fa, dan re. Nah, seperti ini. Sol, fa, re, sol, fa, re. Nah, jadi
Jadi ini satu ketuk, ini satu ketuk. Do, fa. Oke. Sol, fa, re. Ya. Oke. Yang berikutnya, irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Nah, jadi kalau kita bernyanyi dengan teratur itu disebut dengan irama. Sedangkan pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Beda dengan birama. Birama adalah gabungan dari ketukan-ketukan nada yang teratur sehingga jadi satu kesatuan melodi yang utuh. Jadi banyaknya ketukan-ketukan ini yang secara teratur disebut dengan birama. Tanda birama itu ditulis dalam bentuk pecahan. Kita ingat pada materi matematika awal tentang pecahan, yaitu ada di sini bentuk birama contohnya 2/4, 3/4, dan 4/4. Dan ada yang lain, ada 6/8, 8/8, 16/8, ya banyak. Nah, angka di atas adalah keterangan untuk nilai ketukan, sedangkan angka di bawah jadi nilai notnya. Artinya adalah, jadi misalnya tanda birama 2/4 berarti dalam sebuah melodi itu ada 2 not. Nada yang masing-masing nilai ketukannya adalah 1/4. Nah, jika jadi bisa kita simpulkan bahwa sebuah ketukan mengukur panjang pendeknya nada. Nah ini, setiap birama itu ada 2 not. Dengan masing-masing not ini ketukannya nilainya 1/4. Contohnya adalah seperti ini anak-anak. Ini ada birama 2/2, dimana artinya satu birama memiliki 2 ketukan, yaitu 1 dan 2. Nah ini ada mi sol, berarti nilai ketukannya 1 dan 2, 1 2 1 2. Ini ditandai birama itu adalah dengan ruas, garis birama. Satu ruas, ya, satu birama ini hanya ada 2 not. 1 2 1 2. Jika dimainkan jadi mi sol mi re, mi sol mi re. 1 2 1 2 mi sol mi re. Berbeda dengan birama 3, yaitu memiliki 3 hitungan dalam kurung 3/4. Nah ini ya, 3 ketukan dalam hitungan 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Dalam setiap ruas birama ada 3 buah not dengan not sebesar 1/4. Nah ini ada 1 2 3 1 2 3 mi sol do mi re, mi sol do mi re. Titik ini kita hitung karena ketukan mi sol do mi re. Oke, gitu tadi. Yang benar itulah notnya ya, bukan yang awal tadi. Yang benar suara notnya seperti ini. Mi sol do mi re. Berbeda dengan yang 4, birama 4. Yang 4 artinya memiliki 4 ketukan. 1 2 3 4 1 2 3 4. Panjang ruas biramanya ada 4 buah not. 1 2 3 4 1 2 3 4. Duh, ini enggak ada, Pak. Ini titik. Iya. Titik ini adalah ketukan. Nah, dalam satu birama ada 4 ketukan karena birama 4. Dan titik ini yaitu satu ketuk. Mi sol do re mi re re, mi sol do re mi re re. Oke, contoh yang lain. Wah, ini contohnya ada garis birama di atas ya. Artinya di sini satu ketuk nih. Satu ketuk. Ya. Lihat nih, lihat. Nah, satu ketuk. Tuh. Kok bisa? Ini ada 2. Iya, karena yang setengah ini titik setengah dan yang 2
1,5, lalu diberi garis birama menjadi 1,5 ditambah setengah. Jika kita mainkan seperti ini jadinya. Do si la, do si la. Kalau kita coba mainkan dari sini birama ini lalu lanjut birama ini, apakah bisa? Tentu sangat bisa karena sama. Mi sol do re mi re do si la. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang tempo, lalu birama, dan tinggi rendahnya nada. Nah, untuk lebih semangat lagi, Bapak akan menunjukkan kembali penerapan-penerapan yang baru saja kita pelajari ini pada sebuah lagu yang sudah kita pelajari dan kita coba, yaitu lagu Menanam Jagung. Kita lihat ya, pada lagu ini yaitu biramanya 4/4. Pada lagu Menanam Jagung ini menggunakan birama 4/4 yang ditunjukkan dengan nilai pecahan. Nah, ini pecahan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 gitu. Nah, ini nada terendahnya ada nada sol, di sol rendah, nada sedang yaitu sol, tidak ada nada tinggi karena tidak ada tanda titik di atas. Baik, kita coba mainkan. Sol do mi do sol sol la si do titik re mi fa sol mi do re mi re do. Nah, ini di sini ini tidak, ini karena satu ketuk ya, sol sol la si do, ada yang mendapat ketukannya yang bagian depan, sol sol la si do sol sol la si do. Ini agak cepat. Oke, kita coba mainkan. Sol do mi do sol sol la si do re mi fa sol mi do re mi re do sol 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 do mi do mi 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 re do si la sol fa fa mi re do sol mi sol fa mi fa sol re mi fa sol fa mi re do. Lagi sol do mi do sol sol la si do re mi fa sol mi do re mi re do sol 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 do mi do mi 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 re do si la sol fa fa mi re do titik sol mi sol fa mi fa sol re mi fa sol fa mi re do. Baik anak-anak, terima kasih untuk penjelasan kita kali ini. Tetap semangat dan selamat mempersiapkan PH3 untuk SPDP. Semoga penjelasan pada hari ini dapat membantu anak-anak lebih paham, memahami akan materi pada minggu lalu yang sempat tertinggal begitu ya, dan sempat mengalami kebingungan. Semoga sangat bermanfaat untuk anak-anak mempersiapkan PH3 pada hari Senin. Salam sehat dan salam cahaya.